Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hikmamuddin dari Prodi Pendidikan Informatika Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawa teman-teman ke sebuah perjalanan. Bukan perjalanan fisik, namun perjalanan imajinasi untuk menyusuri Nusantara yang kita cintai. Dari Sabang di ujung barat, kita disambut gemuruh tari saman dari Aceh. Ratusan penari bergerak serentak seolah satu jiwa dalam satu tubuh. Di Sumatera Barat, rumah gadang berdiri megah dengan atap melengkung seperti tanduk kerbau, menjadi simbol kebanggaan yang tak lekang oleh waktu. Di tanah Jawa, kita dibuai kelembutan tari budaya dan kedalaman makna, serta dari wayang kulit yang telah ada berabad-abad lamanya. Melangkah lebih jauh ke Kalimantan, alunan sape dari tanah Dayak membelah sunyi hutan belantara. Di Sulawesi Selatan, tari Pakarana memukai dengan gerakan yang anggun sekaligus penuh wibawa. Di Nusa Tenggara, tenun ikat sumba dan tari caci menjadi saksi bisu kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di ujung timur Nusantara, ukiran Asmat dan tari Yespan Papua berbicara tentang leluhur, tentang alam, tentang kehidupan yang syarat makna. Itulah Nusantara kita, lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku, bangsa, ribuan bahasa dan dialek, namun semuanya menyatu dalam satu semboyan agung, Bhinneka Tunggal Ika. Di balik keindahan itu, ada kenyataan yang perlu kita renungkan bersama hari ini. Di era digital yang serba cepat ini, banyak generasi muda kita tidak mengenal budaya dan warisan leluhurnya sendiri. Bukan karena mereka membencinya, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar diperkenalkan kepadanya. Tari saman hanya dikenalkan sebagai nama, bukan sebagai pengalaman. Wayang kulit hanya didengar sebagai cerita, bukan sebagai tontonan yang pernah dinikmati. Batik dipakai saat upacara sekolah, namun maknanya tak pernah diketahui. Coba tanyakan kepada generasi muda hari ini, apa nama tarian khas daerahmu? Banyak yang terdiam. Apa filosofi di balik motif batik yang kamu pakai saat ini? Banyak yang menggeleng. Apa nama alat musik tradisional di provinsimu? Seringkali jawabannya hanyalah kebisuan yang cabul. Ini bukan salah mereka sepenuhnya. Kita hidup di zaman di mana informasi tentang budaya Korea, Jepang, hingga Amerika tersaji begitu mudah dan menarik di layar genggaman. Sementara budaya kita sendiri justru jarang hadir dalam bentuk yang mudah diakses dan menggugah rasa ingin tahu. Akibatnya, generasi muda tumbuh dengan mengenal dunia luar lebih baik daripada mengenal rumahnya sendiri. Maka dari itu, siapa mereka? Karakter dalam anime Jepang, tapi tidak tahu siapa tokoh dalam cerita Mahabharata versi Jawa. Mereka hafal lirik lagu K-pop mancanegara, tapi tidak tahu satu pun lagu daerahnya sendiri. Inilah yang sesungguhnya mengkhawatirkan, bukan penolakan terhadap budaya, melainkan ketidaktahuan, dan ketidaktahuan yang dibiarkan lama-lama akan berubah menjadi ketidakpedulian. Dan ketidakpedulian yang terus tumbuh akan mengantarkan kita pada hilangnya yang tidak bisa dikembalikan. Nusantara bukan sekedar soal wilayah atau pembangunan fisik. Nusantara adalah jiwa dan identitas kita sebagai bangsa. Sebuah bangsa yang tidak mengenal budayanya sendiri adalah bangsa yang berjalan tanpa arah, maju secara fisik namun hampa secara jiwa. Maka yang perlu kita lakukan bukan sekedar melestarikan, tetapi memperkenalkan kembali, mendekatkan budaya kepada generasi muda dengan cara yang relevan, menyenangkan, dan mudah dijangkau. Dijadikan platform digital sebagai panggung budaya, hadirkan cerita di balik setiap tarian, setiap kain tenun, setiap upacara adat, hingga generasi muda tidak hanya melihat, tetapi memahami dan merasakan. Karena ketika seseorang benar-benar mengenal sesuatu, ia akan dengan sendirinya merasa memiliki, dan ketika ia memiliki, ia akan dengan sendirinya menjaga. Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah atau lembaga pendidikan. Tanggung jawab ini ada pada kita semua. Ada setiap orang tua menceritakan dongeng daerah sebelum tidur, pada setiap guru yang mengajarkan makna di balik pelajaran seni budaya, pada setiap anak muda yang ingin penasaran dan bertanya, apa sebenarnya warisan yang kita miliki? Mulailah dari hal yang kecil.
Kenali satu tarian dari daerahmu, pelajari satu lagu tradisional, tanyakan kepada orang tuamu atau kakek nenekmu tentang adat yang pernah hidup di keluargamu. Karena pengenalan dimulai dari rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu dimulai dari pertanyaan sederhana. Akhir kata yang bisa saya ucapkan, marilah kita berkomitmen bersama. Jangan biarkan generasi ini menjadi generasi yang asing di rumahnya sendiri. Kenali Nusantara dari cintai Nusantara, dan jadilah ia kebanggaan yang terus hidup di masa depan. Dirgahayu Nusantara, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.